saya Reading Sirabakwe, bisa teman-teman panggil Ibu. Oke, baik. Jadi setelah perkenalan, jadi di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada teman-teman saya. Menurut kalian apa sih itu keberhasilan? Saya Bu. Oke, boleh perkenalkan nama dulu ya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Chelsea Fakiana. Boleh teman-teman boleh panggil saya Chelsea. Iya, Chelsea. Silakan Chelsea. Oke, jadi menurut saya keberhasilan itu merupakan sesuatu yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Oke, ya bagus Chelsea. Teman-teman yang lain, apakah masih ada jawaban? Siapa? Oke, perkenalkan nama dulu ya teman-teman. Kenalin nama aku Mulan. Mungkin keberhasilan itu di saat kita ingin meraih nilai yang bagus, terus kita berhasil dapat nilai yang besar, ya itu juga termasuk keberhasilan. Oke, jadi itu ya tadi apa itu keberhasilan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Jadi di sini Ibu ingin bertanya satu lagi nih. Siapa sih tokoh yang paling menginspirasi kalian? Saya Bu. Oke, boleh dari sini. Messi Bu, Ronaldo, Gina. Perkenalkan nama juga. Jadi nama saya kayak Ibu. Jadi tokoh yang menjadi inspirasi saya itu Messi Bu. Karena mainnya sangat hebat ya. Oh, Messi yang main bola itu ya? Tahu kan? Iya. Oke, boleh adanya? Boleh ada. Perkenalkan nama dulu deh. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Devi dan tokoh yang menginspirasi saya itu Mbappe. Tokoh-tokoh yang menginspirasi kalian semuanya adalah pemain bola semua ya. Jadi dari bola dunia kan. Iya, bagus. Hebat sekali ya teman-teman. Jadi perlu kalian ingat semua tokoh yang menginspirasi kalian itu mereka tuh tidak langsung sukses, tapi mereka itu bekerja keras, terus mereka ada disiplin, terus juga mereka tuh belajar hingga sampai saat ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita meneladani orang-orang sukses tersebut agar motivasi berprestasi kita itu meningkat. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini kita akan melakukan ice breaking. Semangat kita ya teman-teman. Tadi ada yang masih ada tegang. Iya. Jadi untuk teman saya yang memimpin ice breaking, saya silakan. Oke anak-anak, ice breaking akan dipandu oleh Ibu Karin. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran itu, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya badan teman-teman itu lebih rileks, pikiran teman-teman juga lebih segar, dan kita itu semakin siap untuk belajar. Oke, Ibu minta sekarang semuanya berdiri ya di tempat masing-masing, dan pastikan teman-teman itu menjaga jarak dengan teman di sebelahnya. Karena ice breaking ini agak maju ya. Oke, di sini Ibu akan memandu ice breaking kita. Sebentar, sorry. Oke, nanti teman-teman bisa ikuti gerakan yang Ibu contohkan. Nah, kalau saat Ibu menyebutkan anggota tubuh, teman-teman bisa sentuh anggota tubuh tersebut, tapi Ibu akan mulai pelan-pelan terlebih dahulu, selalu itu semakin cepat ya, supaya melatih fokus teman-teman. Oke, siap teman-teman? Ayo ikuti bersama ya. Ibu pandu dan teman-teman lakukan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, masih fokus ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, fokus ya. Semuanya ice breaking dari yang Ibu berikan. Untuk waktu saya persilakan kepada. Oke, baik. Jadi tadi kelihatan teman-teman sudah sangat fokus ya. Oke, jadi di
sini tujuan kita itu untuk memahami apa sih itu motivasi berprestasi, terus kita mengetahui perilaku dari orang sukses tersebut, terus kita belajar meniru perilaku positif dari tokoh-tokoh yang berprestasi tersebut, dan kita membuat rencana tindakan agar kita juga meningkatkan motivasi berprestasi kita. Oke, baik. Oke, jadi di sini kita akan masuk di bagian pemaparan materi. Untuk teman saya yang membawa materi ini, saya bersilakan. Oke, di sini aku akan jelaskan yaitu apa itu motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak, berusaha, dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, motivasi menjadi energi penggerak yang menentukan arah, intensitas, dan ketentuan siswa dalam belajar. Di sini ada motivasi berprestasi, yaitu motivasi berprestasi adalah dorongan internal yang menggerakkan siswa untuk mencapai standar, keunggulan, dan meraih hasil terbaik dalam belajar. Di sini ada mendorong siswa mencapai potensi maksimal. Yang kedua ada membentuk karakter tangguh dan disiplin. Dan yang terakhir ada mengerahkan energi pada pencapaian tujuan akademik. Dan di sini ada ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi. Yang pertama itu ada tekun dan gigih menghadapi tantangan. Dan yang kedua, berani mengambil risiko. Yang terukur, dan yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah saat mengalami kegagalan. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah mengartikan apa itu motivasi dan juga motivasi berprestasi. Nah, jadi Ibu ingin bertanya nih, jika adik-adik tadi mendengarkan penjelasan, itu apa sih motivasi berprestasi? Ada yang tahu? Oke, boleh The Chelsea. Oke, kalau dari saya, apa sih itu motivasi berprestasi seperti yang dijelaskan dari Ibu Udin? Di sini saya bisa mengambil definisi bahwa motivasi berprestasi adalah dimana kita mendorong diri kita sendiri untuk mencapai standar keunggulan, contohnya seperti mendapatkan nilai yang bagus ataupun mendapatkan peringkat yang tinggi, itu saja dari saya. Wah, bagus sekali. Wah, bagus sekali. Jadi kalian sudah mengerti ya ada motivasi berprestasi. Oke, mari kita lanjut. Di sini kita akan mengetahui karakteristik dari motivasi berprestasi. Oke, untuk teman saya menjelaskan, silakan. Baik, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan apa itu karakteristik dari motivasi berprestasi. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu motivasi berprestasi. Lalu sekarang saya akan menjelaskan karakteristiknya. Yang pertama di sini, karakteristik motivasi berprestasi itu adalah percaya diri. Nah, pasti kita langsung terngiang dalam kata kita ya, jika kita ingin motivasi berprestasi kita terus berkembang, maka harus ada rasa percaya diri dalam diri kita. Nah, kalau misalnya ya, dari salah satu kalian semua ini, misalnya Chelsea ya, kalau misalnya Chelsea ingin motivasinya kita berjalan lancar agar berprestasi terus, maka rasa percaya diri Chelsea itu harus terus berkembang dan harus ada di dalam diri Chelsea. Itu salah satunya. Lalu yang berikut ada berani mengambil tantangan. Nah, di sini motivasi berprestasi itu mengajarkan kita untuk mengambil keputusan atau tantangan. Kayak misalnya hal baru yang mungkin belum kita pernah lakukan kan. Kalau misalnya bulan kalau belum pernah belajar matematika misalnya kan, kayak aku nggak bisa. Tapi berkat dari motivasi berprestasi ini, karena bulan mau berprestasi, maka bulan berani maju mengambil tantangan itu. Terus ada disiplin. Nah, disiplin ini pasti langsung berada dengan manajemen waktu untuk menyusun kita belajar gitu. Di sini mungkin Ibu ambil contoh masing-masing dari kalian ya. Kayak Mei, mungkin Mei kayak manajemen waktu ya, kayak kurang tepat, mau belajar tapi dia kayak masih malas. Namun karena dalam diri dia sudah ditanam
berprestasi dan ingin maju berprestasi, maka disiplin dia akan dia tata latih, akan tersusun dengan sendirinya. Selanjutnya ada rasa bertanggung jawab. Mungkin di sini mungkin teman-teman ya yang sudah sampai di titik kelas dari kelas berapa, kalau boleh tahu nggak, belum ditanyakan tadi? Kelas 10. Kelas 10 berarti kalian sudah memasuki masa remaja yang ke-17 ya, ke-17. Nah, di sini bisa kita lihat kalian mungkin ada yang kos atau ada yang di asrama. Di sini kalian bisa membentuk diri kalian untuk bertanggung jawab dari motivasi berprestasi ini. Selanjutnya ada pantang menyerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kayak misalnya aku mau belajar matematika, aku mau sukses. Jadi buat apa aku lihat ke belakang? Nah, dari motivasi berprestasi mengajarkan kita untuk jangan menyerah. Lalu yang terakhir ada fokus pada tujuan. Mungkin ini sama seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya semua dari 5 karakteristik ini kita jalankan, pasti kita akan fokus pada tujuan, yaitu motivasi berprestasi kita untuk meningkatkan kesuksesan kita sendiri. Baik, itu penjelasan dari Ibu, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui dari karakteristik dari motivasi prestasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi tersebut. Jadi untuk teman yang menjelaskan, saya silakan. Oke teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui ya apa saja karakteristik motivasi berprestasi. Kalau Ibu boleh tanya, tadi dari slide yang sebelumnya itu teman-teman ada yang masih tahu nggak apa saja karakteristik motivasi berprestasi? Salah satunya Percaya diri, Bu. percaya diri, disiplin, Oke, semua jawaban bagus ya. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui karakteristik motivasi berprestasi, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, motivasi berprestasi siswa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dia baik dari dalam diri siswa, dari dalam lingkungan. Nah, pemahaman terhadap faktor-faktor ini, dari dua faktor ini penting untuk merancang strategi layanan bimbingan konseling yang efektif dan tepat sasaran. Baik. Faktor yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini faktor dari dalam siswa. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan diri dan harga diri siswa. Kepercayaan diri siswa itu membuat siswa itu yakin bahwa mereka itu mampu menyelesaikan tugas yang mereka hadapi. Nah, contohnya itu ketika teman-teman semua itu menghargai dirinya teman-teman sendiri. Nah, teman-teman itu tidak mudah merasa minder, tidak mudah merasa malu atau takut gagal. Justru dengan kepercayaan diri ini, teman-teman itu bisa lebih berani mencoba, bisa lebih terus belajar dari kesalahan. Lalu faktor yang kedua itu minat dan bakat yang dimiliki. Nah, pasti teman-teman mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda ya. Nah, Ibu mau tanya nih, apa saja minat teman-teman atau hobi teman-teman atau bakat teman-teman? Ibu mau tahu dari Mei. Minatnya Mei apa? Itu sih, Bu, saya tuh pengen jadi kayak penjual yang sukses gitu. Penjual sukses, kayak pengusaha. Kalau dari teman Chelsea? Kalau saya bermain alat musik. Gimana teman Dewi? kalau saya suka Teman Bulan? Saya suka menulis sih, Bu. Menulis, oke. Teman-teman mempunyai minat yang berbeda kan? Iya. Jadi saat teman-teman itu belajar atau melakukan sesuatu yang teman-teman rasa sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, pasti teman-teman lebih bersemangat, lebih bermotivasi, lebih tidak mudah bosan. Nah, hal itu sama juga seperti motivasi berprestasi. Kalau teman-teman itu bisa lebih bersemangat, berarti motivasi berprestasi teman-teman juga semakin meningkat. Lalu yang ketiga itu ada ketekunan dan disiplin diri. Nah, ketekunan itu berarti teman-teman itu tetap mau berusaha walaupun hasilnya itu belum sesuai harapan teman-teman, tapi teman-teman sudah mau berusaha. Kalau disiplin itu teman-teman itu mampu untuk mengatur waktu, untuk mau bertanggung jawab terhadap tugas teman-teman miliki. Nah, dengan kedua sikap dari ketekunan, dari disiplin diri itu teman-teman akan lebih mudah mencapai target belajar teman-teman. Lalu yang keempat itu ada kemampuan mengatur emosi. Nah, dalam proses pembelajaran itu pasti ada saatnya kita pasti
mungkin ada merasa kecewa, mungkin merasa stres ya teman-teman. Nah, kemampuan untuk mengatur emosi itu tuh justru teman-teman harus miliki ketika sedang menghadapi emosi, supaya teman-teman itu lebih bisa mengendalikan emosi teman-teman, lebih untuk tidak mudah menyerah, lebih untuk tetap fokus untuk mencari apa sih solusi yang saya perlukan ketika saya menghadapi masalah itu. Lalu yang kelima itu ada tujuan dan cita-cita pribadi. Nah, teman-teman pasti mempunyai cita-cita yang teman-teman inginkan. Jadi tujuan tersebut tuh harus teman-teman andalkan supaya menjadi penyemangat untuk teman-teman. Teman-teman harus punya motivasi untuk cita-cita yang teman-teman inginkan, supaya teman-teman itu tidak mudah menyerah ketika teman-teman menghadapi kesulitan atau tantangan yang teman-teman hadapi ketika ingin mencapai cita-cita tersebut. Lalu faktor yang kedua itu ada faktor eksternal, nah itu faktor dari lingkungan sekitar. Nah, faktor eksternal yang pertama itu lingkungan sekolah dan sosial yang kondusif. Lingkungan yang aman, yang nyaman itu akan membuat teman-teman itu menjadi lebih semangat belajar. Justru sebaliknya, lingkungan yang tidak aman itu justru membuat teman-teman cepat bosan, cepat emosi mungkin ya, tidak sesuai dengan yang teman-teman mau. Misalnya contoh suasana kelas ketika pembelajaran lebih positif dan teman-teman tuh punya hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan guru-guru. Nah, itu akan membuat teman-teman tuh lebih fokus pada pembelajaran, lebih percaya diri dengan pembelajaran. Lalu ada dua, itu faktor eksternal kedua tuh peran orang tua dalam mendukung pembelajaran. Nah, dukungan dari orang tua teman-teman itu sangat penting, sangat berarti bagi teman-teman. Bentuknya itu mungkin orang tua teman-teman tuh bisa memberikan semangat, walaupun kita jauh dari orang tua, mungkin mereka bisa memberikan semangat kepada kita, mendampingi saat belajar, atau menghargai setiap atau memberikan reward terhadap apa yang kita capai. Mungkin mereka bisa menghargai itu saja bisa membuat kita lebih senang. Jadi dukungan sederhana seperti itu tuh bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk tetap belajar. Lalu yang ketiga itu ada pola asuh dan pendidikan di keluarga. Nah, cara pola asuh orang tua itu pasti berbeda-beda dan itu pasti berpengaruh terhadap motivasi belajar kita. Kalau anak itu dibimbing dengan penuh sayang, penuh perhatian, dia diarahkan dengan baik, pasti teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih tumbuh, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Jadi pola asuh itu sangat penting teman-teman. Lalu yang keempat itu ada pengaruh teman sebaya yang positif. Dari teman-teman juga punya pengaruh besar nih. Teman-teman, maksudnya teman-teman itu juga punya pengaruh besar. Jika kalian itu berada di lingkungan pertemanan yang rajin belajar, saling mendukung, terus memberikan kalian semangat, pasti kalian dalam hati akan terdorong untuk ikut berkembang dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Lalu yang kelima itu ada dukungan guru bimbingan konseling dan tenaga pendidik. Ya, guru bimbingan konseling serta guru-guru yang lain juga itu mereka tidak hanya mengajar, tapi mereka juga harus memberikan motivasi kepada kita, memberikan bimbingan dan membantu kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya dukungan tersebut, kita sebagai siswa itu akan merasa diperhatikan, akan merasa lebih percaya diri, dan kita semakin terdorong nih untuk mengembangkan apa saja potensi yang kita miliki. Oke, itu saja materi yang bisa saya bawakan untuk teman-teman. Untuk waktu dalam wilayah, saya persilakan kepada rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah mengetahui ya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu tuh dari dalam dan juga dari luar. Oke, selanjutnya ada materi ini, kita akan mengetahui mengapa sih motivasi berprestasi itu tuh penting dan perlu. Oke, untuk rekan saya yang menjelaskan silakan. Baik, di sini Bu akan jelaskan lagi mengenai mengapa motivasi berprestasi itu penting. Motivasi berprestasi itu menjadi fondasi utama keberhasilan siswa. Siswa yang termotivasi cenderung lebih disiplin, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan akademik. Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar terbukti signifikan dalam berbagai penelitian pendidikan. Jadi, motivasi berprestasi itu merupakan fondasi utama untuk keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, siswa yang mempunyai motivasi tinggi itu cenderung lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih semangat. Mereka juga bisa mampu menghadapi berbagai tantangan akademik sehingga mereka itu tidak mudah menyerah ketika mereka itu mengalami kesulitan. Nah, dari sini juga ada berbagai penelitian itu terbukti signifikan dalam berbagai penelitian
ya, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa ada nih hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, semakin tinggi motivasi berprestasi teman-teman, itu semakin besar pula pejuang teman-teman untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Jadi motivasi berprestasi dan prestasi teman-teman itu sangat bergantung. Nah, dampak motivasi berprestasi. Motivasi tinggi, prestasi akademik meningkat, lalu disiplin percaya diri terbentuk, lalu masa depan siswa lebih cerah dan optimal. Baik, meningkatnya prestasi akademik, lalu terbentuknya sikap disiplin dan percaya diri, terus memberikan bekal bagi teman-teman untuk meraih masa depan teman-teman yang lebih cerah dan optimal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa motivasi itu tuh sangat penting karena motivasi berprestasi itu sangat penting karena berpengaruh sekali dalam prestasi akademik kita. Jadi jika motivasi kita tinggi, itu maka prestasi akademik kita akan meningkat. Oke, baik, selanjutnya. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait apa sih itu teknik modeling. Jadi di sini pembelajaran kita untuk meningkatkan motivasi berprestasi itu melalui teknik modeling, menggunakan teknik modeling. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan dulu ya. Teknik modeling itu adalah pendekatan dalam konseling yang memungkinkan individu belajar berperilaku baru dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain atau model. Jadi kalian itu tuh melihat atau meniru perilaku dari tokoh-tokoh yang kalian inspirasikan tadi. Jadi teknik ini tuh didasari pada social learning theory oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa manusia itu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung saja, tetapi juga dia melalui observasi dan imitasi terhadap model yang relevan. Jadi pembelajaran itu tuh tidak hanya melalui pengalaman langsung saja, jadi kita juga melalui observasi dan juga imitasi terhadap tokoh inspirasi tersebut. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ibu mereka ini menggunakan teknik modeling untuk meningkatkan motivasi berprestasi dari adik-adiknya. Jadi di sini ibu memilih menggunakan teknik modeling simbolik. Jadi perlu kita ketahui dulu apa sih itu simbolik modeling. Jadi simbolik modeling ini itu model ditampilkan melalui media seperti video. Jadi kalian tuh nanti menonton video, terus kalian mengamati perilaku positif dari karakter tersebut. Apa sih sikap-sikap positif yang ia tampilkan? Terus kemudian kalian meniru atau mengadaptasi perilaku tersebut dalam kehidupan nyata. Baik, jadi teman-teman di sini ibu akan menampilkan video tokoh inspiratif dari B.J. Habibie. Jadi teman-teman bisa menonton. Habis itu teman-teman bisa memperhatikan dari kebiasaan tokohnya itu apa saja, terus sikap tokoh, terus perjuangan dia, dan juga dia tuh cara menghadapi kegagalannya itu apa saja ya. Oke, baik, di sini ibu putar ya teman-teman. Profesor Dr. Haji Bahrudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dia merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang profesor dan teknokrat yang mendalami ilmu di bidang penerbangan atau aviasi. Sejak usia muda, Habibie memiliki ketertarikan pada bidang eksakta, khususnya mesin dan fisika. Pada tahun 1950, Habibie bersama orang tuanya pindah ke Bandung, sehingga ia menghabiskan pendidikan sekolah di sana. Saat itu ia bersekolah di Government Middlebury School atau setara SMP saat ini. Kemudian ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Kadalu Bandung. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi video inspiratif
Oke, jadi Ibu ingin bertanya nih, apa saja sih perilaku positif yang ditampilkan oleh tokoh inspirasi ini yaitu B.J. Habibie? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Chelsea. Dari yang saya nonton itu, jadi tokoh B.J. Habibie ini atau yang presiden Indonesia yang kita tahu ini, saya dapat mengambil dari sisi positif dari beliau adalah disiplin. Jadi dari disiplin itu kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu saja dari saya. Oke, dari Mei. Kalau dari saya sih yang dapat menjadi motivasi saya itu tuh beliau itu tuh tidak mudah menyerah Bu. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu kita harus memerlukan satu sifat itu tidak mudah menyerah. Iya, Oke, ada lagi? Oke, Teulan. Jadi dari yang sudah saya tonton itu beliau memiliki motivasi dan yaitu motivasi adalah dengan bekerja keras. Ya, oke, bagus. Bagus tepuk tangan. Jadi itu ya motivasi atau sikap positif yang ditampilkan atau yang ada pada B.J. Habibie. Jadi setelah kita menyaksikan dan juga kita mengetahui apa saja sikap-sikap positifnya, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar analisis model. Nah, jadi pada lembar analisis model ini Ibu akan membagikan kepada adik-adik sekalian. Jadi adik-adik bisa menuliskan nama, terus kelas, hari tanggal, dan juga judul video atau toko yang tadi ditonton. Nah, terus ada analisis model. Nah, jadi di sini tuh ada soal seperti siapa toko yang diamati, terus prestasi apa saja sih yang dimiliki oleh toko tersebut, terus perilaku apa saja yang ditunjukkan oleh toko. Jadi adik-adik bisa mengisinya di lembar analisis model ini ya. Di sini Ibu ingin membagikannya dulu ya. Baik adik, di sini ada lembar rencana tindakan yaitu action plan. Di sini adik bisa mengisinya yaitu dari nama, kelas, tujuan yang diingin capai atau perilaku positif. Oke, baik teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang tokoh inspiratif dari B.J. Habibie. Jadi di sini kami sudah memberikan LKPD kepada teman-teman. Jadi di sini siapa yang ingin mempresentasikan LKPD tersebut? Ayo, siapa yang berani? Ayo Bu. Oh iya, boleh Chelsea, silakan maju. Jadi dari apa yang saya lakukan tadi itu dari video yang tersebut, siapa tokoh yang diamati adalah B.J. Habibie sendiri. Proses siapa yang dimiliki oleh tokoh tersebut yaitu prosesnya membuat pesawat, menjadi presiden, serta lolos di universitas yang bagus. Lalu nilai-nilai perilaku positif apa yang ditunjukkan oleh beliau? Di sini saya menulis disiplin, tekun, rajin, serta pantang menyerah. Lalu nilai-nilai apa yang dapat saya pelajari itu yang saya mengambil dari sila ketiga itu cinta tanah air. Lalu perilaku apa yang saya ingin tiru dari tokoh tersebut? Ini saya ingin sangat meniru perilaku dari pantang menyerah. Nah, alasannya karena ketika kita menginginkan sesuatu itu, contohnya ingin mendapatkan nilai yang tinggi atau prestasi yang tinggi, pastinya itu kita tidak boleh pantang menyerah dan melawan dari putus asa kita. Jadi itu saja Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya bersama teman-teman Chelsea. Baik, jadi terima kasih ya untuk
jawaban dari Chelsea. Jadi benar sekali. Jadi kamu sudah menemukan sifat positif yang dapat kamu tiru dari toko B.J. Habibie tersebut ya. Oke, baik. Baik adik-adik, di sini Ibu ingin memberikan sedikit motivasi. Nah, di sini tidak ada orang yang sukses dalam satu malam. Semua membutuhkan usaha, latihan, disiplin, dan kemampuan kita untuk terus belajar. Jadi kalian juga harus terus belajar dari hal-hal yang kecil. Oke, baik. Sudah dijelaskan secara runtut ya berbagai penjelasan tadi. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang kalian pelajari dari pembahasan dan dari kita belajar hari ini, dan apa yang akan kalian lakukan mulai besok dari pembelajaran kita hari ini, besok atau seterusnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Ibu persilakan. Oke, silakan. Baik, dari yang saya pelajari beberapa minggu yang lalu itu tentang motivasi berprestasi, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi. Contohnya ketika kita menginginkan sesuatu, nah itu kita pastinya disiplin, tekun, saling menyerah, bertanggung jawab. Nah di situ saya akan melakukannya. Mungkin sehabis dari ini saya akan mengatur jadwal yang baik dan membuat daftar belajar yang baik. Oke, baik. Kita bisa lihat ya teman-teman, hari ini kita belajar dengan teknik modeling. Maka dari itu untuk kedepannya silahkan belajar dari toko inspirasi kalian dan terapkan apa yang mereka lakukan seperti untuk sampai di jalan sukses. Jadi terapkan itu. Semoga bermanfaat juga pembelajaran dari kami ini. Oke anak-anak, setelah teman-teman sudah menyaksikan pembelajaran kita hari ini, teman-teman sudah menyimak. Sekarang Ibu akan memberikan komitmen nih kepada anak-anak. Oke, teman-teman bisa berdiri. Nah, seperti tadi kita sudah melihat ya perilaku positif dari model yang Ibu buat ini. Jadi komitmen itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri teman-teman supaya teman-teman tuh mempunyai perubahan yang lebih baik terhadap diri teman-teman. Nah, sekarang Ibu minta angkat tangan teman-teman, semuanya bisa ikuti saya. Lalu teman-teman ikuti kalimat yang Ibu ucapkan dengan suara yang lantang. Saya berkomitmen mulai hari ini untuk lebih disiplin, lebih semangat belajar, pantang menyerah, bertanggung jawab terhadap tugas saya, dan terus berusaha menjadi pribadi yang berprestasi. Oke teman-teman, terima kasih. Bagus sekali. Ingat ya teman-teman, komitmen yang sudah diucapkan itu bukan untuk hari ini, tapi teman-teman juga harus buktikan melalui tindakan setiap hari. Nah, tidak apa-apa jika teman-teman belum langsung sempurna. Nah, yang terpenting itu teman-teman terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, itu komitmen dari Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa prestasi itu tidak dimiliki oleh orang pintar saja, tapi dimiliki oleh orang-orang yang ingin berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, jadi tadi kan kita sudah memulai pembelajaran kita dengan doa. Nah, jadi baiknya kita menutupnya juga dengan doa sesuai keyakinan kita masing-masingnya. Jadi di sini Ibu pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dibantu. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Oke, semangat selalu ya.